Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kita Al-Mukarram wal-Mukarram Sayyidul Walid Al-Murabbi Al-Ustaz Zakaria bin Tawak. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Semoga Allah selalu melindungi beliau. Semoga Allah dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Dan semoga Allah selalu melancarkan segala urusan beliau dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan ketua beserta dengan seluruh pengurus dari Mushalah Miftahul Jannah. Semoga Allah selalu meringankan hati antum-antum sekalian untuk terus menjalankan dakwah Rasulullah SAW. Dan semoga Allah selalu mensehatkan badan antum-antum sekalian dan memudahkan segala urusan antum sekalian. Yang saya hormati dan saya muliakan para guru-guru kita, para ustadz, para ustadzah yang juga sudah hadir bersama-sama kita di malam hari ini. Yang kami hormati dan kami muliakan para pengurus Majelis Syalawat Sababul Khairat Kabupaten Malinau. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh jamaah maulid yang sudah berkenan hadir meringankan langkah kakinya untuk melangkah di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati dan kami muliakan para anak-anak kami santri Pondok Pesantren Ikhlas yang sudah setiap malam sampai malam ini malam ke-27 selalu istiqamah bersama-sama kami untuk melaksanakan satu kegiatan yang menjadi kegiatan tahunan Majelis Syalawat Khairat, yaitu Maulid Arba'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana pada malam hari ini kita semua yang hadir di tempat ini masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman. Karena yakin dan percaya kalau bukan iman dari Allah yang diberikan kepada kita, saya yakin dan percaya kita tidak akan melangkah di tempat ini dan kita tidak akan hadir di tempat ini. Salawat serta salam lalu kita aturkan kepada lingkungan kita, pemimpin kita, idola kita, yaitu makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memasuki atau mendengarkan ilmu dan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita, kami mohon dengan sangat kepada anak-anak kami, kepada adik-adik kami untuk tetap tertib dan mari kita bersama-sama mendengarkan ceramah atau tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita. Baiklah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berkata kepada guru kami Al-Mukarram wal-Mukarram Al-Ustaz Zakaria bin Tawak, tafadhal mashkuran alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mas, masih ada bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala
رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك في مكان مبارك. الحمد لله على كل حال. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun yang kami muliakan dan kami hormati, para hadirin wal hadirat yang semua jamaah berkumpul di dalam acara majlis ini. Semoga antum semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para sepuh, para kiai, para ustaz, para tokoh agama, tokoh masyarakat seluruhnya. Semoga beliau-beliau semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wabil khusus pengurus Musholah Miftahul Jannah, ketua maupun pengurus yang lainnya, semoga apa yang mereka lakukan mendapatkan catatan amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang mereka lakukan dan mereka harapkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semua hati mereka yang berkehendak ingin sesuatu dari Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wabil khusus kita semua di sini berharap kepada Allah melewati bihaqqi wa bijahi Sayyidina Muhammad. Semoga anak-anak kita, keturunan-keturunan kita semua pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat itulah yang kita keluarkan dari lubuk hati kita paling dalam. Alhamdulillah, besar rahmat Allah berikan kepada kita. Dari setiap detik Allah berikan rahmat kepada kita. Nikmat rahmat yang paling besar Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang masih diikat kuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita masih disemayamkan di dalam lubuk hati kita nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada rasa kerinduan pengen lihat Nabi Muhammad. Sehingga ada rasa kangen dengan Nabi Muhammad. Ketahuilah, kita terkumpul di sini semua satu tujuan, satu arahan, ingin mendapatkan cinta Nabi Muhammad. Kita berkumpul di tempat ini, majelis yang penuh keberkahan. Ketahuilah, majelis ini adalah majelis yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendidik anak-anak kita, mendorong hati mereka untuk cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah diutus oleh Allah untuk segenap manusia? Apa kata Rasulullah? Bu'ithu linnasi kafah. Rasulullah mengatakan, aku diutus untuk seluruh manusia. Di dalam surah As-Saba, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma arsalnaka illa nasi kafah. Kami utus engkau untuk seluruh umat manusia.
rahmah. Dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Ada ujungnya lil alamin. Berarti bukan cuma manusia. Seluruh sejagat raya alam ini di bawah rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda mati, bebatuan, pepohonan, dedaunan, binatang buas maupun binatang yang di dalam laut maupun di darat di bawah naungan rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bangga hadir di sini. Seandainya Allah bukakan hijab pendengaran kita, pakaian yang kita pakai saat ini akan membanggakan dirinya di hadapan pakaian yang bergantung di rumah, bahwa dia telah berselawat kepada Nabi Muhammad. Karpet-karpet yang kita duduk saat ini, bebatuan yang di bawah, semua membanggakan diri bahwa tempat ini telah dipakai untuk mengagungkan Nabi Muhammad, menyanjungkan Nabi Muhammad. Kita punya mikrofon saat ini akan membanggakan diri di hadapan mikrofon yang lain bahwa dia dipakai untuk melantunkan selawat pujian untuk Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Seluruh benda mati di alam ini semuanya di bawah rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lepas dari rahmat Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau benda mati sudah dibawa dan bangga pada saat mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad, senang mengagungkan dia dengar dibawa selawatan untuk Nabi Muhammad, memuji-muji Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita yang sudah dinyatakan sebagai umat Nabi Muhammad, yang kita beriman dengan Nabi Muhammad, yang kita benar-benar taat beriman kepada Allah dan Rasulnya? Wahakala kita cuma cinta dengan Nabi Muhammad, karena min ahlil jannah, menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah mendengarkan satu riwayat saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim, ayahnya meninggal. Waktu itu para kaum Quraisy, orang Habasyah datang berbicara dalam kitab Nurul Balan, mengkisahkan dari Syekh Umar bin Muhammad An-Nawawi. Beliau menceritakannya pada saat orang-orang berbicara, siapakah yang akan mengurus anak yang sudah tidak memiliki bapak itu, yang sudah tidak ada lagi kekuatan daripada sosial hartanya. Karena orang dahulu kalau sudah yatim, dia sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Sehingga mereka berbicara, siapa yang akan mengurus itu? Diriwayatkan burung-burung semua berseru, kami yang akan urus dengan sekuat tenaga kami, mengurus Sayyidina Muhammad. Disahut oleh ikan-ikan yang di laut, kami hewan-hewan di darat, kami yang berhak untuk mengurus dia, memelihara dia, menjaga dia. Saking mendapatkan rahmat seluruh alam, binatang-binatang pun sayang dengan Nabi Muhammad. Yang gak ada akalnya sayang dengan Nabi Muhammad. Kita dikasih akal kok gak mau sayang Nabi Muhammad, kok gak mau mengagungkan Nabi Muhammad. Binatang buas, binatang yang di laut, yang di darat, yang terbang, semua kangen dengan Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad, sayang Nabi Muhammad. Jangankan binatang, benda mati yang kita pandang, ya di pohon-pohon bebatuan, cinta dengan Nabi Muhammad, sayang. Gak punya akal. Kita punya akal kok mau jauhin daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pengen mendidik anak-anak generasi kita
Jangan jauh-jauh ambil akhlak Nabi Muhammad SAW untuk anak-anak kita. Teladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Pengen menceritakan ciri khas persis akhlak Nabi Muhammad SAW itu hampir semua isi Al-Quran akhlak Nabi Muhammad SAW. Hampir semua isi Al-Quran itu adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang mengatakan akhlak Nabi Muhammad, seluruh Al-Quran akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya ciri khas. Kita mesti mau tahu ciri khas Nabi Muhammad apa? Ciri khas Nabi Muhammad itu pemaaf. Dia pemaaf. Apalagi kalau sudah dia berhubungan dengan pribadinya masalah, dia maafkan 10 orang minta maaf, dia maafkan. Tapi jangan coba-coba ketika giliran masalah keagamaan yang mereka melecehkan Tuhannya, tidak ada satupun sahabat yang berani berdiri tegak di hadapan Nabi Muhammad SAW. Marah Rasulullah kalau masalah agama, tapi kalau masalah dunia dimaafkan Nabi Muhammad SAW. Sedikit pun tidak ada tersimpan dalam hati Rasulullah kemarahan. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga sudah menyatakan bahwa dia adalah Habibullah, kekasihnya Allah. Nabi Muhammad kekasih Allah. Nabi Muhammad yang dijaga oleh Allah, dididik oleh Allah, dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah yang atur Nabi Muhammad SAW. Wajar Nabi Muhammad sempurna, al-insan kamil. Manusia dari antara banyaknya manusia, Nabi Muhammad paling sempurna. Nabi Muhammad paling sempurna. Bahagia. Tapi Nabi Muhammad tidak sombong. Sedikit di dalam hatinya tidak ada sombong. Apa kata Rasulullah? Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan, "Ana sayyidul alamin yaumil qiyamah." Saya adalah pemimpin seluruh alam di hari kiamat. La khafra. Akan itu aku tidak sombong. Tahadduts bil nikmah. Nabi Muhammad hanya menceritakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dia, tapi bukan sombong. Wa ana sahibul liwa'il hamdi yaumil qiyamah. La khafra. Saya yang diberikan panji bendera kesucian, bendera kesucian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah. Bukan karena itu aku bisa sombong. Bukan itu yang bikin hatiku sombong. Allah Rasulullah tak sombong. Wah kata Adam, faman dunahu tahta liwa'i yaumul qiyamah la khafra. Apa kata Rasulullah? Nabi Allah Adam sampai keturunan ke bawahnya semua nanti di hari kiamat berada di bawah benderanya Rasulullah. Semua di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Adam sampai keturunan Nabi Adam sampai seluruh manusia di bawah bendera panji Nabi Muhammad SAW. La khafra. Saya tidak sombong. Kita sudah pas-pasan dapat jabatan sombong, dikasih pimpin organisasi bangga. Rasulullah SAW sedikit pun tidak ada bangga, sedikit pun tidak ada rasa kesombongan, sedikit pun tidak ada rasa pengen diagungkan. Akan tetapi kenapa Rasulullah diagungkan disegani para sahabat-sahabatnya daripada raja-raja terdahulu? Karena dia dicintai oleh Allah. Allah angkat derajatnya, seluruh makhluk akan cinta dengan dia dan menyayanginya. Bukankah Allah mengatakan kepada Jibril, kalau Allah mengatakan cinta kepada hambanya, wahai Jibril, katakan kepada wahai Jibril, ketahuilah bahwa aku telah cinta si fulan bin fulan, maka cintailah dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril diperintahkan Allah untuk mencintai si fulan bin fulan. Kemudian Jibril datang, diumumkan di seluruh penduduk langit dengan para malaikat, diumumkan oleh malaikat Jibril, wahai para malaikat penduduk langit semuanya, ketahuilah bahwa Allah telah mencintai si fulan bin fulan, maka cintailah dia. Bukan cuma itu, Jibril datang lagi kepada penduduk bumi,
di bawah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk cinta dengan Nabi Muhammad. Derajat Nabi Muhammad tinggi, saking tinggi derajat Nabi Muhammad, memberikan derajat kepada orang siapa yang meneladani akhlak Nabi Muhammad. Saking luasnya derajat Nabi Muhammad, dikasih naik oleh Allah derajat Nabi Muhammad. Ketika ada orang dari umatnya untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad, dia akan menaikkan derajatnya disebabkan meneladani akhlak Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada nabi yang paling istimewa melainkan nabi kita. Tidak ada nabi yang paling unggul di antara nabi-nabi yang lain melainkan nabi kita. Seluruhnya lewat pintunya adalah nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya kita menyebut nama Nabi Muhammad di dalam doa kita, diijabahkan doa kita, diselipkan ismu, namanya. Man dzakara ismu nur. Siapa yang menyebut namanya saja sudah menjadi cahaya pancaran di dalam hati. Hatimu yang penuh dengan tagar dirontokkan oleh Allah disebabkan cahayanya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa hakada. Nah, kita berkumpul di sini adalah jalan kita untuk bisa mendapatkan cinta Nabi Muhammad. Berkumpul buat majelis maulid seperti ini adalah jalan kita untuk bisa mendapatkan pertolongan daripada Nabi Muhammad. Kita mau mengandalkan kita punya amal ibadah bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan syafaat Nabi Muhammad. Sudahlah engkau mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, tapi engkau bikin nangis Nabi Muhammad. Engkau jauhi Nabi Muhammad. Engkau tidak selawatan kepada Nabi Muhammad. Bahkan ketika engkau melihat orang yang sedang asing melantunkan selawat Nabi Muhammad, engkau bilang ini adalah sudah mengkultuskan Muhammad. Bagaimana seperti itu? Ini Toriko yang dibawa oleh para leluhur kita salafun salihin. Mereka para zuriat-zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan kita bagaimana cara kita jalan untuk dapat cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kita ketemu jalan untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sendirinya lah Allah akan cinta kepada kita. Nah, majelis seperti inilah yang kita bisa dapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala disebabkan dorongan hati kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah kita berada di Masjid Miftahul Shalah, Miftahul Jannah. Saat ini, detik ini, malam ini, apakah tempat ini saja yang kena macam lampu ini? Kita kalau selawatan, cahaya itu terang tempat yang kita baca. Ini lampu ini kalau di ruangan sini lampu, di sekitar sini, kira-kira di luar sana terang enggak? Sedikit pancarannya. Berarti keberkahan daripada majelis itu lebih banyak di sini daripada di luar sana. Makin jauh, makin sedikit. Makanya mau cari tempat berkah yang banyak, kalau ada majelis zikir selawat Nabi, datangin penuh berkahnya di dalam. Kenapa bisa penuh? Karena dikelilingi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhajat di majelis itu dikabulkan Allah. Siapa yang punya hajat niat duduk tempat majelis itu pengen apa dia dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita semua di sini adalah niat saleh, salehah semua. Kita punya hajat yang baik semua. Semoga Allah kabulkan kita punya hajat dan niat. Berkat daripada duduk di majelis yang seperti ini, majelis yang di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang penuh dalam keridhaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Wa hakadha. Nah, ingin mengajarkan anak kita sebelum kita mengajarkan mereka terlalu jauh, ajak dulu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanamkan di dalam hati anak-anak kita bagaimana cara makan dengan tangan kanan yang baik, bagaimana cara masuk kaki sebelah kanan, masuk WC sebelah kiri. Wah, ada keluarnya sebelah urusan doa mereka belum hafal apa-apa, yang penting kakinya dulu. Gak usah jauh-jauh, ajarin dulu
sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, dengan kecil sunnah Nabi Muhammad tapi istiqomah, mungkin itu menyebabkan kita dapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Wahakala. Ada sahabat yang dia berumur 10 tahun karena diceritain terus sejarah-sejarah Nabi Muhammad. Sejarah-sejarah Nabi Muhammad diceritain sampai tumbuh kangen dengan Nabi Muhammad, rindu dengan Nabi Muhammad. Coba 10 tahun, umur 10 tahun sudah kangen rindu dengan Nabi Muhammad. Anak-anak kita kira-kira ada umur 10 tahun, mungkin 12 tahun mereka memikirkan bintang film Korea, bintang film India, bintang pemain bola. Mereka tahu nasab-nasab pemain bola, nasab-nasab film-film aktor. Akan tetapi ketika ditanya keturunan daripada Nabi Muhammad, hati-hati. Semua kita berada di majelis di sini, kita bersyukur kepada Allah, dibeda-bedakan oleh Allah, dibedakan oleh Allah kepada orang-orang yang jauh dari Allah dan jauh dari Rasulnya. Ini banyak kita di antara kita semua pada saat kita sudah berada di thariqah untuk mencari jalan untuk mendapatkan cinta Nabi Muhammad. Di antara kita ada syaitan, ada iblis, ada jin, ada manusia yang berusaha untuk membelokkan cinta kita supaya kita cinta kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah, cinta kepada sesuatu yang dimurkai oleh Nabi Muhammad SAW. Jaga anak kita. Pengen anak kita sukses, lewat bawa ajak hatinya untuk mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Pengen anak kita taat, berakhlak mulia, tanamkan benar-benar, jadikan hati mereka untuk idola Nabi Muhammad SAW. Dah ada pintu lain. Semua kembali kepada Nabi Muhammad. Semuanya kembali kepada Nabi Muhammad. Selawat Nabi pun kasih banyak. Orang Hadramaut Yaman mendidik anaknya. Kenapa orang Hadramaut Yaman cepat menjadi wali? Anak-anak mereka turun-temurun menjadi wali. Didikan orang tuanya luar biasa. Sejak dini waktu umur 7 tahun, mereka 6 tahun, 7 tahun diajar selawatan. Saya tidak mau tahu kata ayahnya, pokoknya kau sebelum tidur baca selawat sekian. Harus mimpi Nabi Muhammad. Tuh ayahnya harus mimpi Nabi Muhammad. Makannya dijaga dari makanan-makanan subhat dan haram. Yang penting dididik nih. Pokoknya setiap hari satu malam 100 sebelum tidur baca 100 selawat ini. Seminggu diamalkan. Tanya, sudah mimpi Rasulullah? Belum ayah. Tambah selawatnya. Tambah 50, 150. Selawat lagi tidur. 150 setiap hari, setiap mau tidur dia baca selawat 150 kali. Seminggu ditanya ayahnya, sudah mimpi Rasulullah? Belum ayah. Tambah lagi 50, 200 berarti. Diberikan motivasi. 200 selawat. Baca lagi, selawat lagi. Seminggu tanya lagi, sudah mimpi Rasulullah? Belum ayah. Nak khusyuk ente baca kali. Tambah 50 lagi. 250 kali selawat. Semangat. Dipaksa untuk bisa mimpi Nabi Muhammad. Seminggu ditanya, sudah mimpi Rasulullah? Ayah, saya tak mimpi Rasulullah. Lantas, saya mimpi sahabat. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baru sahabat. Rasulullah mimpi. Tambah selawatnya, 50, 300 selawat. Baca selawat. Seminggu kemudian, ayah, saya mimpi. Siapa kau mimpi? Sayyidatul Fatimah. Aduh, masih putrinya. Rasulullah. Tambah lagi 100 sampai genap 1000 selawat sebelum tidur. Baca lagi selawatnya. Gitu 1000. Ya Rasulullah, ya saya sudah mimpi. Siapa mimpi? Mimpi Rasulullah. Benar ya? Masih mimpi. Jumpa langsung dengan Nabi Muhammad. Tambah selawatnya. Tuh orang tua mereka di Hadramaut Yaman. Jangan heran kalau anak-anak mereka sudah jadi wali min auliyaillah. Karena diajar sebelum engkau bisa mendapatkan cinta Allah, lewat pintu dulu Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada sebuah kisah orang tua yang diberikan ijazah selawat kepada seseorang yang tukang nelayan. Begitu hebatnya selawat, ternyata selawat ini khusyukkah? Tidak khusyukkah? Pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenikmatan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang tua yang tukang jala
merakit jala, menjahit jala ikan. Diajar ibu kalau baca selawat, ibu saya kasih amalan ya. Setiap hari baca 112 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari itu dia terima, dia baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Puluhan tahun dia mengamalkan selawat. Datang ke ustaz yang lain lagi, datang ke kampungnya ceramah. Ternyata gitu mau pulang pakai kapal, dia dengar ibu itu berselawat salah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli. Diambilnya. Ibu coba ulang selawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Salah. Selawat itu sholli. Allahumma sholli. Oh bukan sholli. Bukan sholli. Berarti Ustaz, puluhan tahun saya ngamalkan ini tidak diterima. Ya sudah. Sholli bukan sholli. Ingat. Salah selawatnya. Oh iya, dia mulai pelajari lagi selawat. Allahumma sholli ala. Kapal sudah di tengah laut, dia lupa. Aduh, sholli apa sholli dia? Tanpa sadar ibu dengan keyakinannya dia lari di atas laut mengejar kapal. Ustaz tadi lupa selawatnya apa? Sholli. Ibu pemuda ustaz itu melihat, ya Allah, ini selawat sahabatnya sudah dikasih karunia oleh Allah jalan di atas laut. Sudah terserah ibu membaca sholli, silakan. Selawat Nabi Muhammad SAW. Bahkan itu orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad, Allah berikan selawat kepada dia. Ketahui kita punya amal ibadah seumur hidup. Apapun bentuk ibadah ketaatan kita seumur hidup, tidak pernah buat maksiat. Ditimbang dengan satu selawat dari Allah, lebih berat Allah punya selawat daripada amal ibadah kita seumur hidup. Wahakala man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang berselawat kepada aku satu kali, kata Rasulullah, Allah berselawat samanya 10 kali, bukan satu kali, 10 kali. Ditimbang satu selawat Allah lebih berat daripada amal ibadah kita seumur hidup. Lebih afdal selawat Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla alayya asyara. Barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi mi'ah, Allah akan berselawat kepadanya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan. Barang siapa yang berselawat kepadaku 100 kali, kata Allahu baina ainaihi bara'atan minan nifaq. Dicatat di antara dua matanya orang yang terbebas dari sifat kemunafikan. Wa bara'atan minan nar. Dicatat juga oleh Allah di antara kedua matanya terhindar dari api neraka. Wa askanahu fi yaumil qiyamati ma'asyuhada. Dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid, dikumpulkan bersama para syuhada. Selawatlah kita. Satu hari cuma bisa dapat 3 kali, cukup. Selawat yang penting kita puas selawat Nabi Muhammad dengan khusyuk, dengan yang tadabbur, rasa rindu dengan Nabi Muhammad. Mungkin berkat dari selawat itulah yang akan mendorong kita bisa mendapatkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad
Ya Allah, jadikan anak-anak keturunan kami selalu cinta kepada Nabi Muhammad. Jadikanlah anak-anak kami selalu mengidolakan Nabi Muhammad. Jadikanlah anak keturunan kami, ya Allah, selalu cinta dengan keluarga Nabi Muhammad. Jadikanlah keturunan anak-anak kami, ya Allah, menjadi anak-anak yang saleh, salehah. Berkat daripada majelis yang kami berkumpul di sini hanya mengharapkan ridha-Mu, ya Allah, untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad yaumul kiamat kelak. Kami mengharapkan, ya Allah, kami mengharapkan, ya Allah, mengharapkan, ya Allah, dari telapak tangan yang lembut untuk menyambut roh kami di hari akhir kami, ya Allah. Nabi Sayyidina Muhammadin Bijahi Sayyidina Muhammad, kabulkan permintaan kami, ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami, ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ampunilah dosa orang-orang yang dekat dengan kami, ya Allah. Keluarkan dalam hati kami sifat benci kepada orang-orang yang membawa ajaran-Mu, ya Allah. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallama Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Semoga hajat kita, munajat kita, niat kita dikabulkan berkat daripada salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita inginkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hati-hati, semua hati kita, semua bulu hati kita dibersihkan Allah dari segala sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga digantikan dengan penuh cahaya daripada cahaya penyebutan nama yang paling mulia, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.